Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Muhammad Zain dari Prodi Teknik Informatika akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya yang berjudul implementasi modul penerimaan dan penjualan pada aplikasi Agriculture Supply Chain Management. Ya, selanjutnya untuk latar belakang, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan terutama di bidang teknologi informasi mengakibatkan perubahan yang sangat besar dalam hal penerapan sistem otomatisasi. Kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat, dan akurat sangatlah penting. Berbagai pasar khususnya pertanian berusaha mengembangkan usahanya dengan melakukan banyak perubahan dengan memanfaatkan teknologi yang canggih seperti komputer sebagai pengganti tenaga kerja manusia, di mana komputer tersebut menunjang pasar pertanian dalam mengambil keputusan yang didukung oleh komponen penting dari teknologi informasi, yaitu database basis data. Database merupakan sarana yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang di samping itu juga dapat mengatur sistem penambahan data baru, mengubah dan menghapus data, serta hubungan antar data-data yang tersimpan. Sehingga ketika dibutuhkan, maka pasar pertanian akan dengan mudah menggunakan data yang telah terstruktur, cepat, dan akurat. Sempitnya pemasaran menjadi problem yang sangat disayangkan saat ini, di mana para petani sayuran hanya menjual kepada pedagang yang ada di sekitar lokasinya saja, walaupun dengan harga yang lebih murah. Barulah oleh para pedagang dijual kepada pedagang lain di luar lokasi tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini sering kita temui di Indonesia dengan sebutan praktek calo atau broker. Dengan latar belakang di atas, penulis ingin mengembangkan aplikasi dengan fokus di bidang penerimaan dan penjualan dalam skala besar atau retail. Maka dari itu, penulis membuat aplikasi ini dengan judul implementasi modul penerimaan dan penjualan pada aplikasi Agriculture Supply Chain Management. Nah, selanjutnya tujuan dan manfaat. Untuk tujuan yang pertama, menganalisis kegiatan jual beli skala besar retail dengan petani. Yang kedua, merancang aplikasi sistem informasi sesuai dengan rancangan sistem basis data atau database. Untuk manfaat, satu, meningkatkan efisiensi dalam jual beli dalam skala besar. Yang kedua, mempermudah dan mempercepat pencarian barang yang dibutuhkan. Yang ketiga, mempermudah pelanggan untuk melihat stok barang sekaligus harga dari barang tersebut. Yang selanjutnya, batasan KP. Untuk topik retail pada Agriculture Supply Chain, penulis membatasi ruang lingkupnya, yaitu permasalahan proses pada penerimaan dan penjualan. Profil instansi. Pusat Studi Pengembangan Teknologi Informasi adalah pusat studi yang menekankan kajian pada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan teknologi informasi di segala bidang, sehingga seringkali dosen-dosen yang melakukan kajian tidak hanya dosen yang berbasis ilmu komputer saja, akan tetapi merupakan multidisiplin ilmu. Pusat Studi Pengembangan Teknologi Informasi atau PSPTI merupakan teknologi yang berada di bawah naungan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Plastikom pada Universitas Sains Al-Quran Unsik, Jawa Tengah di Wonosobo. Sebenarnya PSPTI Unsik sudah dibentuk pada tahun 2000, namun karena ada beberapa permasalahan sehingga membuat PSPTI ini terhenti, dan PSPTI ini baru dibentuk kembali kemarin pada tanggal 23 November 2019 oleh Pastikom dan diputuskan langsung oleh Dr. Andes Kiai Haji Mu'otab Hamzah selaku Rektor Unsik. Nah, selanjutnya untuk presentasi ini ada metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang ditulis penulis dalam penelitian ini adalah metode Agile. Metode Agile adalah framework konseptual dengan pendekatan pengembangan yang interaktif dan increment. Metode ini membagi SDLC (Sequential Development Life Cycle) menjadi beberapa iterasi time box. Oleh karenanya, kontribusi masing-masing anggota tim menjadi sangat penting. Agile dikatakan pula sebagai
pendekatan pengembangan sistem yang menitik beratkan pada kecepatan delivery dan memungkinkan perubahan setiap saat. Kecepatan tersebut dapat dipahami sebab adanya pengembangan secara parsial dan kelompok-kelompok kerja dalam menyelesaikan modul yang disusun berdasar skala prioritas. Dalam metode agil ini ada beberapa poin. Yang pertama, time box planning, merencanakan secara konseptual sistem baru yang akan dibangun dengan memperhatikan sistem yang berjalan. Yang kedua, iteration, design build test. Tahap kedua adalah kegiatan berulang yang mencakup kebutuhan sistem, desain sistem, pengembangan software, demonstration. Di tahap ketiga, pengembang mulai memperkenalkan model yang akan diterapkan. Umumnya evaluasi sistem akan melibatkan pengujian model dan user acceptance sebelum sistem di-deliver kepada user. Yang keempat, retrospective meeting. Ini adalah tahap akhir dari pengembangan sistem dengan metode agile, yaitu implementasi model sistem sebagai user acceptance. Perspektif user yang telah diterjemahkan pengembang dengan baik akan memperlancar proses delivery sistem baru. Selanjutnya ada analisa kebutuhan. Yang pertama, analisa kebutuhan untuk perangkat lunak. Sistem operasi Windows 10 64-bit, PHP, SAM, HTML, Visual Studio Code, browser Google Chrome atau Firefox. Yang kedua, analisa kebutuhan perangkat keras. Ada PC dengan prosesor Intel Core i3 atau AMD Dual Core 9, terus kapasitas RAM minimal 4 GB, resolusi monitor minimal 1024x600, keyboard. Oke, yang selanjutnya kita akan lanjut saja ke programnya. Nah, di sini saya berfokus di bagian retail. Nah, ini retail. Nah, untuk di menu retail sendiri ada beberapa sub, yaitu kelola jual, pemesanan, dan pembayaran. Kita langsung ke kelola jual. Nah, kelola jual ini berisi data untuk petani sebenarnya. Nah, petani sendiri itu untuk menginput data stok barang. Nah, harus mendaftar kepada admin yang akan diberi username serta password. Oke, di sini ada login, langsung masuk. Nah, ini ada kelola jual dan stok. Nah, ini misal stok, kelola jual. Nah, di sini petani tidak bisa menambahkan, tidak bisa mengedit data, menghapus ataupun mengganti nama, mengganti harga, itu nggak bisa. Jadi hanya bisa menambahkan. Nah, langsung kita tambahkan saja. Misal kentang, harga 10.000, stoknya 10. Cari gambarnya. Oke, tambahkan. Data berhasil ditambahkan. Kita lihat ke stok. Oke, berhasil ditambahkan. Nah, yang selanjutnya ada pemesanan. Nah, untuk pemesanan ini berisi ada nama, terus nama produk, jumlah yang mau dibeli. Nah, di sini ada stok yang ada, terus harga. Kita coba masukkan saja. Untuk nama, misalnya nama pembeli, user, nama produk, misal saya mau pilih kentang dengan jumlah 5 kilo, harganya di 10.000 langsung. Kita langsung beli. Nah, akan dialihkan ke cek pembayaran. Nah, untuk cek pembayaran ini sendiri langsung ada jumlah pembayaran, nama user, terus nama produknya, terus jumlah, harga, terus ada total harganya. Nah, untuk selanjutnya ada metode pembayaran serta apa gitu, terus jasa pengiriman, net office, dan ada kontak yang dapat dihubungi. Oke, kita kembali.
Terus ke menu pembayaran. Nah, kalau misal langsung ke pembayaran, belum melakukan pemesanan, ada link pemesanan. Nah, akan kembali ke sini. Nah, mungkin segitu aja program yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, program ini ya memang jauh dari kata sempurna. Jauh dari kata sempurna ya. Dia berharap bisa memperbaikilah ke depannya untuk melanjutkan program ini. Oke, selanjutnya yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang satu, dengan aplikasi yang diusulkan ini khususnya di bidang penerimaan dan penjualan pada agrikultur, supply chain management ini dapat meningkatkan efisiensi dalam jual beli serta mempermudah dan mempercepat dalam mencari barang, dan juga informasi harga kepada konsumen melalui layanan berbasis web. Yang kedua, dengan diberlakukannya sistem ini, maka kesalahan data dan kesalahan penghitungan keuangan hasil transaksi terhadap konsumen dapat diminimalisir. Saran yang pertama, ada satu, di masa mendatang penulis berharap sistem ini dapat dikembangkan lagi menjadi e-commerce dengan sistem transaksi online yang berlangsung secara real time. Yang kedua, dari segi interface, penulis berharap sistem ini dibuat menjadi lebih user friendly lagi agar pengguna lebih tertarik untuk menggunakannya. Mungkin segitu untuk penjelasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.